3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Ya, para pelaku membuat video hoax menarasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Ini amanah dari saya. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Lihat modus operandinya, tersangka mengedit video Gubernur Jatim, yaitu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur, khusus untuk warga Jawa Timur, tanpa COD dan surat lengkap, bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai Rp43 juta, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, kita imbau masyarakat untuk berhati-hati karena ini menggunakan teknik AI, deepfake, dan itu bisa membuat wajah orang itu sama seperti aslinya ya. Dia membuat video sama dengan seperti aslinya, bahkan gerakan bibirnya juga terlihat natural, tapi sebenarnya itu hoax. Nah, ini penting sekali, memang kita harus belajar AI juga ya. Entah itu mungkin basicnya atau kayak gimana, karena memang semakin berjalannya waktu ini intinya everything is going very fast. Kita harus belajar tentang Digitalisasi ya. Tadi sempat bilang terkait dengan Fake. AI-nya atau enggak mungkin fake news yang beredar. So we have to be careful juga. Kalau memang ada promo, alangkah itu ya sering terjadi ketika orang tua membaca, ini ada promo ini, langsung dibaca, langsung, oh ini benar. Nah, ini penting sekali untuk kita mungkin cross check, mungkin promo ini mungkin dari bank dari mana atau dari pihak mana ya. Memang harus di double check karena sekarang tuh era informasi semakin terbuka luas, masyarakat bisa mengakses informasi di mana saja, kapan saja, banyak sekali tools dan gadgetnya. Jadi memang harus dibutuhkan kembali awareness dan kita harus benar-benar riset yang double check terus kalau ingin mendapatkan informasi terbaru. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 7 pelaku pemalsu STNK ditangkap polisi di sejumlah lokasi berbeda di Sulawesi Selatan. Ya, sementara itu di Jakarta, seorang pendeta asal Bogor melaporkan oknum polisi atas dugaan kriminalisasi kasus pemalsuan akta pernikahan dan pemberkatan pernikahan. Polisi menggerebek rumah salah satu pelaku anggota sindikat pemalsu STNK di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan sejumlah STNK palsu serta sebuah komputer yang diduga digunakan untuk memalsukan surat kendaraan. Polisi pun menangkap 6 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto.
Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan bersama 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, dan 1 unit truk tangki yang menggunakan STNK palsu. Tarif jasa pembuatan STNK palsu mulai 1,8 hingga 2,5 juta rupiah. Mobil dan motor yang menggunakan STNK palsu diduga kendaraan hasil penggelapan dan pencurian. Penggelapan leasing dan ada sepertinya mobil curian. Ini tim kita masih bergerak. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka yang kita amankan, itu ada sekitar ratusan yang diproduksi untuk STNK aspal. Ditemani tim kuasa hukumnya, seorang pendeta gereja HKBP Gideon Saragi melaporkan mantan Kasat Reskrim Polres Bogor Kompol YRS yang diduga telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya ke Mabes Polri Jakarta. Kasus bermula ketika pendeta Gideon dijadikan tersangka dalam kasus pemberkatan pernikahan atas laporan seorang jemaat yang telah dinikahinya. Kuasa hukum korban menilai penetapan tersangka pendeta Gideon diduga cacat hukum dan diminta untuk dievaluasi. Dalam hal ini, ya, perlu saya sampaikan, sejak Indonesia berdiri, negara ini, produk akta catatan sipil adalah produk dinas catatan sipil, bukan produk pendeta atau gereja. Kenapa Bapak Pendeta sebagai ulama atau pemuka agama ditetapkan tersangka? Bahkan yang lucu dan aneh binaya, ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru dikeluarkan sprindik berulang kali. Sementara itu Polri ataupun terlapor belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Jakarta, Wahyu Ruslan dan Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, personal grup band Dewa 19 Yuke Sampurna ini menabrak seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Video amatir Yuke membopong korban ke dalam mobil usai menabrak ini viral di media sosial. Viral di media sosial, pemain bass grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak anak kecil di Jalan Raya Nasional Tasikmalaya, Pangandaran, Jawa Barat. Usai menabrak, Yuke langsung membopong korban ke dalam mobil untuk dibawa ke puskesmas. Peristiwa ini dibenarkan oleh pihak kepolisian Resor Tasikmalaya. Kini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya usai mendapat pengobatan. Adapun kronologi kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Yuke melaju kencang di Jalan Raya Cikalong, Tasikmalaya. Ketika melintasi tikungan, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan tertabrak. Sementara menurut polisi, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Mobil mana deh? Mobil mana? Ya, ini jadi pembelajaran juga, walaupun memang jalan itu terlihat kosong lengang, tetap harus antisipasi karena memang banyak sekali kemungkinan yang terjadi, seperti ada yang tiba-tiba menyeberang atau mungkin ada yang ngerem mendadak. Tetap harus waspada dalam berkendara supaya tidak terjadi insiden kecelakaan seperti ini. Ya, selain mungkin pengendara, mungkin penting sekali untuk para orang tua juga untuk memantau anak-anak kita nih main nih. Kadang-kadang kalau seandainya memang kita lagi sibuk, mungkin ibu-ibu masak atau enggak, bapaknya mungkin sedang baca koran, nggak tahu nih anaknya main kemana. Nah, ini penting banget untuk selalu memantau anaknya main kemana, sama siapa. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada kendaraan yang lewat, kita nggak tahu, oleng. Nah, ini menjadi korban ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jonathan Frizi diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara. Ya, public figure yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidet. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizi statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit.
Ijong diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung penangkapan terhadap ketiga tersangka.